bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. Ya, kalau kita lihat, ini singkat ya. Jadi, transkripsi itu sebenarnya kan ada 3 tahap. Ya, ingat ada tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya. Nah, untuk inisiasi itu akan dimulai dari transkripsi faktor ya, ada RNA polimerase juga. Ya. Yang penting modalnya adalah pita DNA dulu. Jadi pita DNA yang berfungsi sebagai ini ya. Sebagai DNA pencetak. Ya. Kemudian kalau ada DNA pencetak, kemudian ada bahan-bahan yang dibutuhkan tadi ya, seperti RNA polimerase. Itu dia akan bekerja, baru bisa akan mulai. Jadi ini transkripsi unit itu adalah pita DNA, ya, yang terdiri dari kode-kode basa nitrogen yang akan diterjemahkan, ya. Karena kodenya itu banyak, ada beberapa yang tidak diterjemahkan, yaitu disebut dengan intron. Sedangkan yang diterjemahkan itu namanya exon, ya. Jadi dengan adanya RNA polimerase, nah ini polimerase masuk, maka akan terjadi elongasi, ya. Kalau di sini ada promotor gitu ya, ada tempat awal mulai gitu ya. Kemudian ada RNA, ada enzim untuk menyusun yang namanya rantai tRNA, sehingga terbentuk itu ya, terbentuk rantai yang berwarna agak kehijauan, ya. Jadi ini adalah enzimnya, ya. Kemudian masuk RNA polimerase, masuk, kemudian akan memanjangkan rantai yang warna hijau keluar. Nah, itu berarti elongasi. Ya, berarti dia membaca kode genetik yang dibawa oleh DNA, membentuk rantai RNA. Ya. Setelah itu kapan dia berhenti? Ketika ada rilis faktor di sini ya, ada stop, baru keluar ya untuk RNA-nya. Nah,
Setelah ini terbentuk, apa yang terjadi? RNA itu akan kemana? Ini kan terjadi di nukleus inti. Setelah itu RNA akan keluar dari nukleus dan Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly-A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid, the first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Ya, oke. Gampang ya. Untuk translasi kita butuh yang namanya mRNA, benar nggak? Jadi dari sini, ya, sebenarnya translasi itu terjadi di ribosom. Ya, jadi kalau tadi mRNA-nya keluar dari nukleus, kemudian menuju sitoplasma. Nah, di sitoplasma kemudian dia mencari yang namanya ribosom. Nih, mRNA-nya keluar. Lalu dia nanti akan ketemu dengan ribosom yang yaitu subunit kecil dan subunit besar. Nah, untuk yang subunit kecil itu yang ditempelin pertama kali. Ya. Jadi kan translasi itu meliputi 3 tahap juga, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini adalah mRNA-nya, ya, eukariot mRNA. Kemudian dia akan menempel, ya, mRNA ini disebut kodon juga kan tadi, mRNA kodon nih. Nah, kemudian dia akan menempel di subunit kecil ribosomalnya, ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini ada yang namanya codon stat. Nah, codon stat itu penting. Codon stat itu muncul ya ketika dia akan memulai suatu pembentukan protein. Nah, codon statnya apa? Kemarin saya suruh hafalin ya. Namanya adalah AUG, yaitu codon stat methionine. Nah, AUG itu membawa antikodon siapa? Nah, kalau kita lihat ya, AUG ini kodon. Antikodonnya berarti UAC, ya. UAC ini adalah antikodon, sedangkan AUG itu adalah kodon. Nah, kita lihat antikodon ini di ujung satunya, ini kan tRNA ya, antikodon itu.
Di ujung satunya ternyata dia menggendong sesuatu. Nih, menggendong yang warna merah ini. Ternyata dia membawa yang namanya metionin. Nah, metionin itu ternyata kalau dilihat di tabel kodon itu adalah AUG. Jadi asam amino yang di sini itu sama dengan tabel yang ada di mRNA. Ingat-ingat ya. Jadi tabel kodon tuh metionin. Nah, ini adalah kodon start. Jadi awalnya. Nah, setelah itu akan diikuti dengan pemanjangan atau elongasi, ya. Berarti ada ribosom masuk, ya. Kemudian dia akan memberi 3 tempat di situ. Yang pertama adalah peptidyl site dan aminoacyl site. Tapi di sini satunya lagi ada exit, harusnya ya di paling kiri ini ada exit. Jadi tRNA bisa keluar. Nah, peptidyl site ini nanti asam amino yang sudah dibawa itu nanti akan dilepaskan kemudian disambungkan dengan asam amino berikutnya. Yang mana asam amino berikutnya itu masuk melalui tRNA, ya, yang dibawa oleh tRNA melalui aminoacyl site. Ya, begini. Jadi ini kan ada aminoacyl site, sisi amino site itu yang di sini, ya. Itu akan terisi lagi oleh tRNA yang baru dan dia menggendong asam amino yang orange ini, ya. Kemudian yang lama dia akan dilepaskan lalu disambungkan ke yang orange. Nah, seperti ini. Dan begitu seterusnya sepanjang rantai mRNA. Ya. Jadi seperti itu. Sambung menyambung terus, ya, sehingga nanti akan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan polinukleotida. Bukan polinukleotida, salah. Polipeptida. Ya. Jadi kalau polinukleotida itu adalah DNA, yang ini adalah protein, berarti polipeptida. Berarti ini membentuk rantai polipeptida, yaitu rantai dengan ikatan-ikatan peptida. Ya. Begitu seterusnya itu adalah elongasi. Setelah terakhir itu adanya rilis faktor, dan rilis faktor itu ternyata ada di UAG. Ingat kemarin ya, ada kodon stop, ada kodon start. Kodon start itu tadi metionin, AUG. Nah, sekarang ini ada kodon stop, ada 3 yang harus kamu hafalin, yaitu UAG, UAG, kemudian UAA, dan satunya lagi adalah UGA atau UGA. Ya, kebetulan yang muncul di sini adalah UAG. Nah, setelah itu ada rilis faktor, lalu mengakibatkan terlepasnya ini rantai polipeptida. Nah, rantai polipeptida ini akan membentuk yang namanya protein. Jadi selamatlah sampai sini terbentuk suatu rantai protein yang asal mulanya ini dari siapa tadi? Dari DNA. Dari DNA diubah menjadi ke mRNA, kemudian menjadi tRNA yang menggendong asam amino, dan asam amino akan disambung-sambungkan sehingga menjadi satu kesatuan ini, ya, rantai protein yang panjang. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas ya, videonya gampang ya, memahami transkripsi dan translasi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan persoalan, ya, persoalan dengan bagaimana sih cara mengerjakannya, gitu ya, nanti untuk yang di podcast. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.